Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom Givers dan sahabat Givers dimanapun sahabat berada. Di sesi 5 menit renungan firman Tuhan kali ini bersama dengan saya Paul Mariani Purba dari kota Sibolga. Hari ini saya akan sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan topik bahaya kompromi dengan dosa yang kita kutip dari 1 Samuel 15, di mana Saul ditolak menjadi raja. Kita tahu bahwa pada akhirnya Tuhan menolak Saul menjadi raja dan menyesal menjadikan Saul menjadi raja. Karena apa? Karena ketika Tuhan memberikan kepercayaan dan berfirman lewat Samuel kepada Saul, namun Saul tidak mengindahkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Pernyataan yang sangat menyedihkan kalau sampai hal itu terjadi untuk kita, kalau sampai Tuhan menolak kita untuk datang kepadanya. Kita belajar ada beberapa alasan mengapa Tuhan menolak Saul menjadi raja. Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketika Saul sudah diurapi dan sudah ditetapkan menjadi raja, Tuhan menyuruh Saul untuk menumpaskan seluruh orang Amalek, lembu, domba maupun keledai, semuanya harus ditumpas. Tidak boleh ada yang tertinggal. Namun kita lihat di ayat 7 sampai 8, Saul memang memukul kalah orang Amalek dan rakyatnya ditumpaskan dengan mata pedang. Namun Agag ditangkapnya hidup-hidup. Nah, di ayatnya yang ke-9, Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag dan kambing dombanya yang terbaik dan segala yang berharga tidak ditumpaskannya. Segala yang tidak berharga dan yang buruk itu yang ditumpaskannya. Dengan alasan bahwa itu karena permintaan rakyat dan lagi pula nanti yang terbaik itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Namun kita lihat teman-teman semuanya menyalahkan orang lain, membuat alasan, membela diri sendiri akan membuat Tuhan semakin muak kepada kita. Dan ketaatan kepada Tuhan adalah hal yang paling penting daripada persembahan kita. Nah, apakah juga teman-teman semua seperti itu? Saya percaya karena kita adalah orang-orang yang mencintai Tuhan, maka seharusnya apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan percayakan bagi kita dalam hal apapun, ketika kita melaksanakannya dan kita melakukannya dengan setia, maka kita akan dipercayakan lebih lagi dengan hal-hal yang luar biasa. Dan kita lihat juga di sini jelas sekali bahwa firman Tuhan kepada Saul untuk menumpaskan semua orang Amalek maupun hewan, namun kita tahu bahwa Saul tidak melakukannya. Bahkan sekalipun begitu, ketika ditanya oleh Samuel kenapa Saul melakukannya, namun Saul berani menjawab, mengatakan bahwa dia sudah melakukan firman Tuhan. Apakah Saul tidak mengetahui firman Tuhan? Jelas sekali Saul sangat tahu, namun hanya saja tidak mau mengindahkan kebenaran itu, tidak mau melakukannya. Jadi kita belajar, ternyata bukan seberapa banyak kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, namun seberapa banyak kita melakukannya. Nah, betapa sangat fatalnya ketika kita kompromi dengan dosa dan tidak taat kepada Tuhan. Ketika Saul tidak taat dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, sekalipun Samuel berdoa untuk Saul kepada Tuhan, namun doa Samuel pun tidak menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada Saul untuk dia bertobat yang kita lihat di ayat 11. Malah di 1 Samuel 16 ayat 1 dikatakan Tuhan memerintahkan Samuel untuk berhenti berdoa kepada Saul dan mulai melantik raja yang baru. Apakah Tuhan juga akan menyesal mempercayakan saudara, mempercayakan saya, mempercayakan kita semua dengan hal-hal yang sedang Tuhan percayakan kepada kita? Saya yakin bahwa itu tidak akan terjadi kepada kita karena saya percaya sahabat Givers semua adalah orang-orang yang mau belajar taat dan mau terus mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap hidup kita. Harapan saya untuk sahabat Givers yang sedang mendengarkan, mari kita belajar untuk tidak kompromi. Ayo terus belajar hidup di dalam ketaatan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan cara berdoa, bertindak sesuai kebenarannya. Supaya sahabat Givers dan saya bisa terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan apa yang diperintahkannya, maka kita harus terus mencari perkenanan Tuhan. Demikian 5 menit renungan firman Tuhan kali ini. Silakan isi kolom komentar jika ada juga yang mau ditanyakan, silakan kontak kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu